Dan ini dia hasilnya, ayam gulai khas Medan. Halo teman-teman, pagi ini kita akan memasak ayam gulai khas Medan. Bahan-bahannya adalah ayam setengah kilo. Ini kebetulan saya menggunakan paha atas dan paha bawah. Terserah teman-teman mau pakai yang bagian mana saja, bebas. Ada cabai kira-kira 10 biji. Kalau mau pedas lagi boleh ditambah dengan cabai rawit. Ada bawang merah kira-kira 9 siung. Ada bawang putih 5 siung. Ada kunyit 1 ruas. Ada lengkuas juga 1 ruas. Jahe juga 1 ruas. Ini kemiri. Sebenarnya ini 3 butir ya teman-teman, cuman karena dibuka begini jadi seperti ada 6. Ada santan instan. Ini juga terserah teman-teman mau pakai yang kelapa asli juga boleh, yang diparut lalu disaring. Ada daun jeruk 3 lembar, daun salam 3 lembar, 2 lembar, serehnya 2 batang. Nanti ini dipotong-potong sebagian yang putihnya untuk dicampurkan dengan bahan-bahan yang akan di blender ini ya teman-teman. Kemudian ada garam dan kaldu bubuk. Ini juga sesuai selera ya teman-teman. Ada pala, ada lada bubuk. Ini namanya andaliman ya teman-teman. Ini kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, karena nggak di semua tempat ini ada dijual. Terus ada kelapa gongseng. Ini adalah kelapa yang disangrai dengan ketumbar yang butiran. Nanti digongseng sampai dia agak kecoklatan, lalu diulek sampai dia mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman. Begitu kira-kira. Sekarang kita akan memblender. Kita masukin dulu cabenya. Terus bawang merahnya, bawang putih, kemiri. Nah ini dia tadi serai yang udah dipotong-potong, kita akan blender juga. Jahe. Untuk lengkuasnya kita juga sebagian aja yang di blender, sebagian lagi nanti digeprek. Sama kunyit. Kita kasih air dulu. Terus kita tutup. Kita blender deh. Ya tadi lupa teman-teman, kita belum masukin palanya. Kita masukin palanya. Terus kita blender kembali. Blendernya sudah beres. Dan ini dia hasilnya. Dan ini lengkuas sisa yang tadi akan kita geprek. Sama serehnya juga kita geprek. Untuk andalimannya kita ulek juga. Ini dia, akan kita pindahkan ke piring kecil. Ini rasanya apa ya, kayak getir-getir gitu teman-teman. Kalau orang bilang sih seperti bahasa Indonesianya samala.
Kita tumis bahan-bahan yang tadi sudah di blender, tapi karena ini menggunakan air, akan kita biarkan dulu sebentar sampai airnya berkurang. Nah, ini teman-teman, airnya sudah berkurang. Saatnya kita masukin minyak. Kita aduk. Setelah itu udah rada wangi, kita masukkan lengkuas, sereh, daun jeruk, daun salam. Aduk-aduk lagi. Supaya dia matang merata. Kemudian masukkan lada bubuknya. Aduk kembali supaya rata dan matangnya juga rata. Nah, ini dia bumbunya sudah mulai matang ya teman-teman. Soalnya kalau nggak matang gitu nanti dia akan berbau langu, jadi rasanya kurang sedap gitu. Karena ini sudah matang dan wangi, saatnya kita masukin ayamnya. Terus dibolak-balik, biarkan sebentar supaya air yang ada dalam ayamnya agak meresap sedikit. Kalau sudah begini, kita boleh masukin air. Kita masukin air. Diaduk-aduk lagi supaya bumbunya merata. Airnya ditambahin sedikit lagi. Diaduk-aduk lagi. Terus dibiarkan dulu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, kita masukkan garam dan kaldu secukupnya, sesuai selera ya teman-teman. Terus kita masukkan andalimannya yang tadi. Kenapa tadi tidak ditumis? Karena nanti rasanya jadi berkurang. Jadi harus jangan ditumis maksudnya. Ini andaliman nih rasanya ketir ya. Tapi kalau misalnya di tempat teman-teman tidak ada dijual, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Untuk bahasa Indonesianya tadi saya salah nyebut ya teman-teman, bukan samala tapi masala. Rasanya tuh ketir-ketir gitu. Terus kita diamkan sebentar. Masukkan santan instannya semuanya supaya meresap ke dalam ayamnya. Kita tunggu sampai airnya sat. Kita tutup dulu ya teman-teman. Ini airnya sudah mulai berkurang. Kita masukin kelapa gongseng tadi supaya nanti meresap ke dalam ayamnya. Kita aduk-aduk
supaya menyatu dengan ayam, air. Terus kita cicip dulu ya garamnya, masih kurang apa tidak. Kalau masih kurang boleh ditambah, karena rasanya masih kurang kita tambahin lagi garam sama kaldunya. Kita aduk-aduk lagi supaya garam dan itunya larut dan menyatu. Kita cicip kembali. Rasanya sudah oke. Kita tinggal menunggu airnya berkurang atau sat. Kita lihat lagi ya teman-teman. Oh, sini sudah mulai berkurang airnya. Sudah mulai sat. Nah, kita coba dulu sedikit lagi. Cicipin maksudnya. Sudah enak. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan gula sedikit juga tidak apa-apa, seperti saya. Karena saya agak suka manis sedikit. Jadi rasanya itu pedas, ada manis sedikit, gurih. Nah, ini sebentar lagi sudah mulai matang. Airnya sudah berkurang. Nah, dan ini sudah matang teman-teman. Kita matikan kompor. Akan kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini. Silahkan dicoba memasak di rumah ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di lain video. Terima kasih.